Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Em, Belum ada here we go ya, bangun pagi itu coba scroll dikit lihat sosial media, oh belum ada here we go. Bahkan David Ornstein pun yang gue klik duluan gitu nggak ada, belum ada berita apa-apa, masih menunggu. Jadi ini masih tinggal bergantung kepada negosiasi Manchester United dengan RB Leipzig untuk perihal Benjamin Sesko. Kabarnya sih Newcastle mau coba naikin lagi penawaran ya, dan berusaha meyakinkan RB Leipzig dan berusaha meyakinkan Benjamin Sesko ya. Ada yang bilang katanya pelatihnya Newcastle Eddie Howe nelfonin Sesko terus tapi nggak diangkat ya. Itu kan drama-drama yang dibuat ya. Jadi udah ya, fokus berita ini aja lah, berita bahwa Manchester United sampai saat ini masih menunggu, dan kita masih menunggu fans Manchester United, dan kita lihat gitu ya. Leipzig pastinya dia pengen mengeruk uang sebesar-besarnya, ya wajar lah ya. Klub Red Bull gitu kan, memang filosofinya kan gitu, ngambil pemain-pemain muda bisa dijual ke klub-klub besar ya untuk mereka survive. Jadi kita masih tunggu, tapi nada-nada nyinyir gitu ya banyak sih. Cih, kok bisa-bisanya pilih Manchester United peringkat 15, bisa-bisanya memilih klub yang lagi compang-camping, bukan Newcastle United yang main di Champions League. Ya, kalau dibilang Manchester United memang masih punya nama besar. Nama besar iya, prestasi yang menurun. Jadi kalau ditanya dibilang apa sih yang diwariskan oleh Sir Alex Ferguson, bukan masalah filosofi permainan. Legasinya itu yang diturunkan adalah ya nama besar Manchester United. 12 tahun kemudian dia masih bisa bikin klub ini ya, maksudnya klub ini hasil dari Sir Alex Ferguson 26 tahun masih bisa menarik untuk para pemain-pemain yang ya kualitas lah, yang tiring satu lah di Liga Inggris gitu ya. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, sekarang mungkin mudah-mudahan Benjamin Sesko. Terakhir itu pemain yang tiring satu yang lagi gue jadi inget sekitar 29 tahun yang lalu ya, tahun 96. Zaman Alan Shearer gitu ya, abis dari Blackburn. Dia itu mau dibeli oleh Newcastle dan Manchester United. Dia udah setuju sama Manchester United, dia setuju. Cuman ada syaratnya dia bilang waktu itu, gue ingat banget ceritanya. Dia pokoknya pengen mau pakai nomor 9, sama kalau penalti dia ngambil. Nomor 9 dikasih sama Sir Alex karena waktu itu nomor 9 dipakai Brian McClair, belum dipakai Andy Cole waktu itu. Andy Cole lagi cedera patah kaki kalau nggak salah. Nah, terus dibilang ngambil penalti boleh, tapi itu kan masih ada Eric Cantona kan. Sir Alex Ferguson bilang kalau Cantona sekali gagal ya, lo ambil penaltinya ya, lo ambil penaltinya di situ. Nah cuman transfer dia ini diblok sama presiden klubnya atau pemiliknya ya, namanya Jack Walker waktu itu, karena dia berpendapat bahwa presiden klubnya Blackburn Rovers dia nggak mau jual pemain ke rival ya. Waktu itu kan setahun sebelumnya Blackburn juara Liga, habis itu Manchester juara Liga, terus mau beli Alan Shearer. Dia bilang dia nggak mau jual ke klub rival ya. Akhirnya dia pindahlah ke Newcastle. Nah, sampai sekarang pun akhirnya tahu sendiri kan, Alan Shearer gelar Premier League aja nggak punya. Ya, gelar aja nggak ada dia. Gelar Premier League bersama Newcastle aja nggak punya. Dia punya satu gelar bersama Blackburn. Nah itulah, jadi banyak
jealously gitu ya, kecemburuan gitu ya. Itulah nama besar itu ya, when you are big ya you are big. Ini bukan masalah main di Champions League, main di apa ya, attractingnya ya, daya tariknya itu yang para pemain-pemain itu mau di Manchester United. Kalau masalah pressure ya lu siap apa enggak gitu aja. Kalau pressure ya jelas lu lebih tinggi di Manchester United. Lu main di Newcastle United ya lu mau main hidup nyaman aja. Kayak Isak nih, kalau misalnya ke Manchester United belum tentu loh. Kalau tekanan dia nggak bisa menghadapin, termasuk Sesko juga ya. Ini Hugo Ekitike aja udah mulai dikritik sama Florian Wirtz. Tekanan udah mulai banyak nih, mulai kenceng nih. Itu untuk klub lain. Belum lagi Manchester United yang jangankan klubnya, hatersnya aja udah siap nungguin gitu. Ini investasi bodong bukan nih? Cuman belum ada ya yang bikin kompilasi kegagalan Benjamin Sesko. Nanti kalau udah here we go kali ya, mudah-mudahan akan ada kompilasi kegagalan Benjamin Sesko. Nah, yang mau gue coba sedikit bahas, kalau misalnya ini jadi gitu ya, apakah kita akan keep Højlund? Menurut gue sih, keep aja nggak apa-apa. Mau nggak ngelihat juga soalnya Sesko punya beban gaji yang besar, ini kita ngomongin gaji. Kalau gue bilang keep aja biar sebagai kompetitor, karena pastinya Sesko kan mau tampil reguler. Kalau dia bisa mau masuk, dia jadi masuk ke Manchester United, Højlund pun pasti akan mau tampil reguler. Termasuk Zerzi pun akan mau tampil reguler. Ya, apalagi Zerzi kayaknya Ronald Koeman masih agak sedikit nggak ngelirik gitu loh, belum melirik. Jadi biarin ada persaingan 3 gitu ya. Yang paling deket kan sebenarnya tipenya yang sama adalah dengan Højlund kan. Ya biarin aja. Karena kalaupun memang mau dijual, ya harus dijual, kita harus berani pasang harga mahal. Pasang harga mahal aja, 22 tahun kok nih. Justrunya musim pertama dia bisa 15 gol 2 assist. Ya musim kedua ya mungkin karena ganti pelatih, moral lagi down, fisik juga sekarang mulai agak bagusan, lebih berotot. Kalau gue lihat main kayaknya agak gemuk. Itu faktor-faktor itu bisa terjadi. Jadi kalau pendapat Jonathan Titi, kalau misalnya si Sesko ini datang, ya nggak apa-apa, biarin aja Højlund ini dipertahankan gitu. Untuk satu berita yang lagi, Harry Maguire ya. Harry Maguire ini ternyata telah menolak 3 pinangan dari klub Italia, klub Inggris juga, sama klub dari Spanyol, bahkan dari klub Arab Saudi juga ada. Jadi Harry Maguire ini yang di-trigger ya, diaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun, sehingga total dia usia udah 6 dari 2019, harusnya 7 tahun berarti dia di Manchester United. Berencana akan diperpanjang kontraknya, dan Harry Maguire sendiri pun dari pihak Harry Maguire sendiri pun berencana untuk mengakhiri karir di Manchester United. Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi nggak investasi bodong dong. Kalau 7 tahun lo beli 80 juta, ayo, gaji dia kan nggak gede. Itu gue bilang sekitar 120 ribu, 130 ribu untuk selama 7 tahun, tetap gitu fix gajinya. Mungkin kalau lo sekarang beli pemain Manchester United beli pemain sekelas Harry Maguire, mungkin gajinya 200 ribuan kali, 250 gitu. Jadi ya yang ngomongin investasi bodong gitu ya, coba deh lo pikirin dulu deh ya. Mendingan lo hati-hati tuh dengan Hugo Ekitike 90 juta euro, Florian Wirtz 150 juta euro. Nah lo hati-hati deh tuh ya. Kalau Harry Maguire terbukti dia 7 tahun 80 juta gajinya tetap, di mana letak investasi bodongnya? Udah ngasih 2 gelar, Piala Liga sama Piala FA, membawa United ke final 5 kali selama dia ada. So, di mana
investasi bodongnya di mana coba gue tanya. Jadi ya itulah, don't play with Manchester United, don't play words with Manchester United, jangan bermain kata-kata, nanti akhirnya berbalik ke lu sendiri loh. Oke, jadi ya gue sih setuju-setuju aja Harry Maguire sebagai backup, sebagai leadership juga ya. Pemain lokal juga kan, pemain Inggris, supaya dia juga bisa mengayomi. Dia kan tipenya juga udah lebih ke abang senior nih buat pemain-pemain muda Inggris, Toby Collier, Kobbie Mainoo, mungkin juga Jack Moorhouse, Fletcher bersaudara, Eden Haven. Dia bisa jadi mentor gitu, karena ya gue akui sih dia secara disiplin ya, secara sportivitas gitu ya, secara ya dia tahu diri lah ya, diambil ban kaptennya, mungkin nggak dijadikan tim inti, tapi dia masih tetap berlatih. Bahkan ya gue lihat penampilan dia menjadi mempunyai peran penting gitu buat Manchester United. Oke, jadi itu aja dulu. Kita masih menunggu Benjamin Sesko. Mungkin ya hari ini kan lagi masih dini hari ya di Inggris, Eropa sana masih jam 6 pagi, jam 4 pagi, jam 4 pagi lah. Pagi lah, masih subuh lah. Ya tunggu lagi lah, mungkin nanti 10 jam lagi akan ada kabar selanjutnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.